Puji Tuhan, shalom sekali lagi. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kita bagaimana kabar dari pagi sampai malam hari ini? Tentunya kita terus bergumul dan kita berjuang untuk satu jawaban daripada Tuhan. Tetapi saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Dia akan menjawab segala doa dan juga kebutuhan kita. Bahkan lebih daripada apa yang kita bisa katakan, Tuhan lebih tahu untuk semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik untuk malam hari ini, untuk saat ini. Kasih setia, anugerah Tuhan luar biasa atas setiap kami. Terima kasih untuk perjuangan kami Tuhan, untuk terus terbebas daripada segala pergumulan, untuk bisa mengalami jawaban daripada Tuhan. Kami membutuhkan satu sikap berdiri yang baik untuk menghadapi permasalahan hidup. Kami melihat kabar-kabar yang terjadi adalah penggenapan daripada kebenaran firman Tuhan, bahwa semakin dunia semakin menua menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka akan banyak terjadi penyesatan, kemurtatan ada di mana-mana. Tetapi bersyukur bahwa nubuat Daniel menunjukkan bahwa ada orang-orang, kelompok-kelompok tertentu yang diberikan kesempatan untuk orang-orang yang terpilih, yang disiapkan semakin kudus dan semakin memberikan hidupnya untuk kudus di hadapan Tuhan. Dan biarlah ini adalah salah satu daripada kami, yang kami terus berupaya sekuat tenaga kami Tuhan, sekuat bisa kami melakukannya, sesanggup kami memberikan waktu, sesanggup kami memberikan tenaga, kekuatan, pikiran kami. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kami. Begitu banyak hal-hal yang membuat kami terdistorsi, membuat kami merasa lelah untuk berpikir masa depan dan lain sebagainya. Rasanya kami ingin berhenti saja, tetapi Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kami masih bernafas, kami membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan kami percaya dengan iman bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab yang harus kami selesaikan sesuai dengan waktu anugerah Tuhan. Terima kasih malam hari ini Tuhan, kami rindukan Tuhan hadir di dalam hidup kami. Apapun perasaan, apapun isi hati kami, apapun pikiran kami Tuhan, kami rindu supaya Tuhan menjamah kami, supaya kami boleh diberkati oleh kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku.
nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu di hidupku, di hidupku. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami menjadi bejana yang layak dan berkenan di mata Tuhan. Bapakku datang menyembah di sini, percayalah ada bagimu. Bapakku datang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyembah di sini, ku percayakan ada bagimu. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku takut, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau hebat, perkasa buatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Bila pujian penyembahan kami Tuhan. Pujian kami Tuhan yang baik, hanya Engkau sandaran hidup kami Tuhan. Ketika kami melihat banyaklah masalah yang harus kami tanggung, kami percaya Engkaulah kekuatan untuk menghadapinya. Kami mendoakan Tuhan buat jemaat Tuhan yang mengalami begitu beban berat, letih, lesu, putus harap dan banyak beban dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami menderita belum sampai mencucurkan darah. Kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan untuk kuat dalam segala keadaan kami. Ampunilah kami
Jikalau kami kadang kurang percaya akan Engkau Tuhan, kami membutuhkan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan pengurapan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan jamahan Tuhan atas seluruh hidup kami. Kami percaya Tuhan baik. Kami percaya Tuhan sangat baik. Kasih setia-Mu dan kemurahan takkan pernah berubah. Haleluya. Kau begitu mengasihi setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu pada saat malam hari ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan buat jiwa-jiwa yang terhilang, buat jiwa-jiwa yang tidak mulai antusias untuk datang kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang sudah kecewa dan marah, jiwa-jiwa yang putus asa, patah arang, jiwa-jiwa yang mengalami kemunduran rohani signifikan Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah, Engkau mengasihi mereka Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan menghiburkan segala ikatan-ikatan kuasa gelap yang ada dalam mereka, dalam bentuk apapun, melalui siapapun, keadaan apapun Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami rindukan supaya setiap orang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Setiap jemaat boleh mengingat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang besar. Dan biarlah Tuhan Jumat Agung Paskah ini merupakan momen yang luar biasa untuk menunjukkan kasih-Mu, untuk mengingatkan umat-Mu akan kebesaran kasih Tuhan yang telah menyelamatkan mereka daripada hukuman dosa. Dan biarlah kami mulai bersyukur kembali. Kami boleh menata langkah-langkah kami Tuhan, menata waktu-waktu kami, kegiatan-kegiatan kami Tuhan, supaya Tuhan tidak disingkirkan dari hidup kami, supaya Tuhan tetap ada dalam setiap hati kami, supaya Tuhan tetap bertahta dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya perkara-perkara besar akan terjadi Tuhan, sehingga tidak saja kami menang di beberapa sesi saja, tetapi dalam setiap keseharian kami boleh menang oleh karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya yang hadir pada saat malam hari ini melalui online ini, Tuhan, kasih Tuhan, jamahan Tuhan sama, kekuatan Tuhan melimpah atas setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya kekuatan Tuhan melimpah atasmu. Apapun yang akan kau hadapi di hari-hari mendatang, kekuatan Tuhan melimpah. Naungan Tuhan akan menyertai, perlindungan Tuhan. Dan boleh saja sekitaran kita boleh tumbang satu persatu, tetapi biarlah anak-anak Tuhan tetap kokoh, anak-anak Tuhan tetap berdiri di jalan Tuhan. Dan mereka akan menunjukkan kemenangan, mereka akan menunjukkan sinar terang, dan mereka akan menunjukkan kuasa Tuhan melalui hidup mereka, sehingga mereka tidak hidup yang biasa lagi, bahkan tidak hidup seperti orang-orang dunia pada umumnya yang selalu kalah dan kalah. Tetapi Tuhan akan tunjukkan kuasa ketika kita mengundang Tuhan secara pribadi dalam setiap hari kita, sehingga melalui itu kuasa Tuhan nyata atas hidup kita, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat, hidup kita boleh menjadi garam dan terang dunia. Dan oleh kuasa Tuhan kita boleh menjangkau banyak jiwa. Sebelumnya harus kitalah yang dimenangkan oleh kuasa Tuhan, sehingga kita boleh memenangkan orang lain. Kuatkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Kuatkan setiap hati kami Tuhan, hati yang mulai patah, yang remuk hatinya. Dan kami percaya secara positif Tuhan, di dalam keadaan seperti ini kuasa Tuhan nyata. Dengan perjuangan hidup kami Tuhan, seakan-akan kami hampir terjatuh, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Disitulah titik di mana kami memulai bersama Tuhan. Kami akan kembali merestorasi rumah rohani kami, sehingga membuat hidup kami menjadi rumah doa, menjadikan hidup kami menjadi Tuhan yang bertahta, dan bukan orang lain, bukan makhluk lain, bukan iblis kuasa kegelapan, dan bahkan bukan keinginan daging kami, bukan pengejaran kami kepada harta dunia ini,
tetapi hanya Yesus yang bertata atas hidup kami. Kami percaya Tuhan bekerja. Bekerjalah ya Tuhan, melalui cara Tuhan, apapun yang masuk melalui telinga jemaat-Mu Tuhan, apapun yang mereka baca, saran-saran, himbauan, pengumuman, kiranya Tuhan menjamah menjadi hidup seperti Tuhan yang berbicara, seperti Roh Tuhan yang sedang berbicara, sehingga semua orang akan bertekuk lutut, semua orang mengaku di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, di hadapan yang Maha Tinggi, dan mereka boleh bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dan mereka akan mengalami pertobatan satu persatu ya Tuhan. Dan bila kami tidak cuma membuka mulut kami untuk mengakui Tuhan, tetapi kami membuka hati kami dengan iman dan percaya setulus-tulusnya, supaya kami tidak bersandiwara di hadapan Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih, inilah doa hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagaikan bencana siap dibantu, dan hidupku di tangan-Mu. Karena kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sekali lagi, bagaikan bencana siap dibantu, dan hidupku di tangan-Mu. Kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Jikalau pada pembentukan yang pertama
gagal oleh karena pemberontakan kami ya Tuhan. Dan bahkan Kau janjikan untuk membentuk yang kedua, ketiga, entah berapa, yang keberapa lagi hari-hari ini Tuhan Kau membentuk setiap kami. Oleh karena ketegar tengkukan kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Banyaklah hal yang baik yang kami boleh dengar, yang seharusnya kami lakukan, tetapi seringkali kami membatalkan itu. Padahal ketika kami tahu ada yang terbaik yang harus kami lakukan dan itu tidak kami lakukan, itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Sebelum memasuki Jumat Agung Paskah ini Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh memperbarui sikap hidup kami, komitmen kami kepada Tuhan, supaya kami tidak cuma hanya melayani begitu saja, yang penting melakukan tugas. Kami tidak hanya menghadiri ibadah, menghangatkan bangku-bangku gereja, tapi biarlah dengan hati yang mengasihi Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang mulia, hati emas, yang di tengah-tengah pergolakan hidup kami Tuhan, emas tetaplah emas. Ketika menghadapi keletih lesuan hidup, keletih lesuan dalam berusaha, pengharapan yang pupus, bahkan pengharapan yang mulai hilang, dan biarlah hati emas tetap muncul sebagai pribadi yang mencari Tuhan, membutuhkan Tuhan, bukan hal-hal secara daging yang pada saat itu kami sudah tidak ada di bumi, itu semuanya akan hilang. Tetapi biarlah Tuhan, pengajaran kami adalah kepada hal-hal yang benar di mata Tuhan. Kapan lagi Tuhan kami menunda-nunda waktu untuk menyempurnakan sikap hati kami? Jikalau kami memiliki pemikiran yang baik untuk memiliki daya upaya untuk memperbaiki hidup kami, biarlah Tuhan hari-hari ini, minggu-minggu ini, kami betul-betul realisasikan Tuhan sebagai komitmen kami, janji kami kepada Tuhan. Kami tidak bisa bayangkan Tuhan ketika iman kami begitu lemah, belum penghadangan, belum sesuatu diperhadapkan kepada sesuatu yang berat, yang merupakan tantangan iman kami Tuhan. Kadang-kadang kami merasa baru keinginan daging, baru rasa kantuk, baru rasa lelah, banyak pekerjaan dan sebagainya, itu sanggup membatalkan kami untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kalau terjadi hal-hal penganiayaan? Bagaimana hal-hal yang pergumulan besar diperhadapkan kepada setiap kami? Mungkin yang terjadi sesuai dengan firman-Mu, bahwa memang prosentase terbesar banyak orang akan menyangkal Engkau, banyak orang akan tinggalkan Engkau. Jikalau hal-hal kecil saja kami mulai kecewa kepada Tuhan, mulai tinggalkan persekutuan, mulai tinggalkan doa-doa, mulai tinggalkan merenungkan kebaikan Tuhan, kebenaran firman Tuhan, mulai tinggalkan pemberian-pemberian kami yang baik kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mungkin sebegitu jauhnya hati kami kepada Tuhan, dan kami harus berbalik kembali kepada Tuhan, supaya jangan sampai kesempatan itu diambil daripada kami, sehingga kami tidak bisa melakukan apa-apa lebih banyak lagi, oleh karena tidak ada lagi kesempatan buat kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami memohonkan kepada Tuhan rahmat-Mu, anugerah-Mu diteruskan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan jemaat-Mu Tuhan, atas sikap keagamaan yang hanya secara formal saja dilakukan dan tidak mengimani, sehingga membuat ibadah itu menjemukan, membosankan, dan tidak menjawab apa-apa. Oh ya Yesus, kami membutuhkan kuasa-Mu ya Tuhan, masuk ke dalam setiap loh hati, setiap umat-Mu Tuhan, untuk menjamah, penuh
Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada masa akhir ini Tuhan, yang kami pertaruhkan adalah iman kepada Tuhan. Yesus bertanya kepada setiap kita, masih adakah iman di setiap hati kita kepada Tuhan? Yang mempercayai apapun yang Tuhan izinkan adalah yang terbaik. Yang mempercayai apapun yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Dan tidak beriman kepada kepercayaan keinginan daging sendiri yang kita sebut sebagai iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, sebentar kami akan berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami Tuhan. Kami buat kegiatan untuk membentuk pribadi jemaat-Mu untuk siap dalam keadaan apapun juga Tuhan. Kami siap berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani. Tidak sekedar kami cari kenyamanan, cari aman dan lain sebagainya, tetapi bagaimanakah sikap hati kami memberikan ucapan syukur karena Tuhan begitu luar biasa sudah berkorban buat hidup kami. Untuk hal-hal yang lain, untuk pesta pora, untuk hal-hal traveling dan sebagainya, bahkan kami tidak pernah berhitung. Tetapi bagaimanakah ketika kami mulai memberikan korban kepada Tuhan, begitu sangat berhitungkah hati kami, diri kami, sangat menyesalkah kami memberikan sesuatu kepada pekerjaan Tuhan, padahal Tuhan sudah memberikan korban jiwa, mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Ya Yesus yang baik, ya Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bapak saudara sekalian, kita akan mendengarkan renungan sebelum kita lebih jauh untuk berdoa kepada Tuhan, berdoa syafaat. Untuk apa yang menjadi tema doa malam hari ini, kita persekutukan hati kita untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Apapun keadaan di rumah tangga, belajarlah untuk konsentrasi. Kita sudah memberikan waktu yang mudah di ruang tempat tinggal sendiri, kita mengikuti ibadah ini. Ya Tuhan Yesus, berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya hamba-Mu mengerti dan kami semuanya boleh mengerti. Terima kasih ya Tuhan, kami siap demi nama Yesus. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Nah saudara, saya akan share screen untuk kita membaca renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga bisa ya. Oke, kita belum bisa share screen. Baik, saya akan membukanya saja melalui ini. Baik, saya akan membacakan di dalam pembacaan kita di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-21 di versi terjemahan baru yang kedua oleh LAI ya. Nah, saya akan membacakan firman ini, Matius 21 ayat 21 yang mengatakan, Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Nah teman-teman semuanya, ini adalah sebuah
firman Tuhan. Nah, banyak kali memang ini ditafsirkan sebagai perumpamaan, tetapi saya akan memberikan satu pengajaran mengenai nilai dari iman. Jadi bahkan iman itu yang pertama kalau saya pelajari adalah itu bisa melanggar hukum alam. Ya. Iman bisa melanggar hukum alam. Dalam hal ini pohon ara dengan perkataan bisa tunduk. Padahal pohon itu tidak memiliki jiwa. Tidak ada nilai kejiwaan dan tidak ada roh. Berarti nilai sebuah iman itu sangat tinggi. Kemudian juga ketika Laut Kolsom terbelah menjadi dua, itu juga mustahil. Kemudian ada sebuah permintaan untuk matahari berhenti sejenak, itu melanggar hukum alam. Terus kemudian ada juga hal-hal yang memang supranatural di mana medis tidak bisa mendetek, tetapi secara roh bisa. Nah, teman-teman semuanya, memang iman itu simple, tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Berarti ini nilai apa gitu ya? Ya, Pak Po masih kebuka mic-nya, Pak. Ya. Jadi simple tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, iman itu nilainya, mutunya sama halnya perkataan Allah, gitu. Jadi Allah menciptakan alam semesta dengan perkataan. Nah, ini agak mengerikan, saudara. Dalam artian iman itu kalau betul-betul dilakukan dengan cara yang benar itu mengandung kuasa yang luar biasa. Yang ketiga, iman yang benar itu harus iman yang sefrekuensi dengan kemauan Tuhan. Berarti yang keempat, iman itu harus sesuai dengan kebenaran firman. Nilai-nilai hakiki daripada kebenaran firman Tuhan. Ya. Harus. Makanya iman yang dewasa itu bukan beriman kepada tanda kutip imannya, gitu. Tetapi beriman kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Keempat tadi. Yang kelima, berarti kalau sefrekuensi dengan Tuhan, maka semakin orang dewasa iman, doa itu sudah merupakan bukan permintaan lagi kebanyakannya. Jujur Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita doa kepada Tuhan itu yang menjadi penting itu apa? Pasti permintaan dan permohonan. Kan begitu. Nah, kemarin kita belajar tentang kebutuhan kita akan Tuhan. Kalau jasmani, nanti jadinya gini, waktu semuanya tercukupi, kulkas penuh, di dompet masih tebel, di rekening masih ada, orang nggak akan doa, gitu. Ya kan, logis banget kan? Nah, kalau kebutuhannya akan hal-hal seperti itu. Tetapi kalau kebutuhannya itu akan Tuhan sendiri, itu akan beda gitu. Jadi membuat doa kita itu yang paling penting ternyata, kalau bahasa lain lebih mudah, kita bukan cari ikannya, tapi cari pancingnya. Kita bukan cari berkat-berkat Tuhan yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi kita mencari sang pemberi berkatnya. Nah gitu, itu beda lagi tuh. Nah makanya kalau orang berkonsep bahwa hidup harus dipelihara untuk mencari makan, minum, dan lain sebagainya, dan dia rasa itu bukan datang dari Tuhan, dia tidak akan menomorsatukan Tuhan. Tidak. Dia akan tinggalkan Tuhan. Nah akhirnya kebutuhan akan Tuhan itu adalah ketika bergumul. Nah pertanyaan lagi, ketika bergumul datang kepada Tuhan, oh yes ya, dia datang kepada Tuhan. Nah kebutuhan datang kepada Tuhan apa? Yaitu tadi, untuk meluluskan supaya dia
hutangnya kebayar, untuk dia gajinya naik, supaya dia itu mendapatkan upah yang daging lagi, Bapak Ibu Saudara, ngerti nggak? Jadi makanya kalau tingkatan masih kepada kanak-kanak, kedatangan mereka kepada Tuhan akan hal-hal daging, percaya saja. Menjelang perceraian, menjelang kontrakan habis, menjelang dia mau pergi ke luar kota, nah gitu-gitu datangnya gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus sadarkan diri bahwa waduh, saya itu menyakiti hati Tuhan. Nah, seakan-akan kita ditantang, nak, masa sih kamu datang ke aku itu hanya untuk meminta itu? Aku itu Raja Surga yang bisa memberikan apapun gitu loh. Bapak di surga juga tersinggung. Nah, kalau kita punya anak ini setiap datang minta. Nah, waktu kita ajak bercanda atau kita bergurau itu enggak gitu, berarti kita juga sakit hati. Berarti anak saya butuh saya tuh oleh karena dompet saya. Ketika orang tua datang dari luar kota dengan koper yang besar, anak itu di bandara teriak, udah datang, begitu ya. Dia lari mengejar gitu ya. Papanya udah begini, mau nangkap si anak. Tetapi ternyata anaknya berbelok. Yang dia tangkap tuh apa? Yang dia raih itu apa? Kopernya. Ya bapaknya sakit hati. Aduh, ternyata anakku telepon video call menunggu kehadiranku, bukan karena kehadiran sebagai seorang bapak, tetapi kehadiran hadiah-hadiah. Nah, ini sederhana, mungkin kita juga begitu. Makanya saudara sekalian, kita juga memperhatikan kalau seseorang ketika sukses dan jarang datang kepada Tuhan, ketika masalah baru datang kepada Tuhan, pasti tipikal kelas jemaat yang belum dewasa. Tetapi jemaat yang dewasa itu mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan sukses, dia akan tetap datang kepada Tuhan. Karena apa? Kebutuhannya bukan apa yang dia miliki, tetapi kebutuhannya adalah pribadi Tuhan sendiri. Nah, saya percaya kalau kita memang dekat sama Tuhan, kita akan sungkan meminta sesuatu, apalagi memintanya itu berdasarkan kemauan daging untuk menyakiti saudara sekandung, untuk menyakiti yang lain yang selama ini membuli-buli kita, begitu ya. Nah, kita akan lepas dari situ. Di beberapa sesi saya ingin meminta sesuatu itu sungkan, serius, saya jujur di hadapan Tuhan, karena saya merasa kembali lagi apalah saya ini sehingga permintaan begitu seperti itu gitu loh. Nah, saya melihat juga Rasul Paulus pun duri dalam daging itu tidak pernah dicabut oleh Tuhan. Karena apa? Dengan keadaan seperti itu membuat kuasa Tuhan nyata. Di masa Covid kemarin ada seorang pendeta besar, dia terkena juga, dan setelah sembuh dia katakan bahwa selama saya dalam perawatan, saya katakan saya tidak minta sembuh dari Tuhan. Ini satu tingkat rohani yang tidak sembarangan orang. Orang baru kita sakit kepala aja minta sembuh, 2 hari nggak sembuh pengen dicabut nyawa, kan begitu ya, betul nggak? Pengen dijedotin ke tembok begitu loh. Nah, kita sangat kanak-kanak di situ. Nah, hamba Tuhan ini bersaksi hal seperti itu. Terus kemudian dilanjutkan apa? Karena kemurahan Tuhan terlalu besar. Jadi rasanya untuk meminta-minta lagi itu, aduh, kok saya mental miskin lah. Bukan mental anak raja gitu. Jadi mental miskin itu tidak selalu kepada orang yang betul-betul miskin secara keuangan dan sebagainya, keadaan. Tetapi orang kaya pun bisa mental miskin. Yang artinya apa? Rakus. Dia punya punya 1 pengen 2, punya 2 pengen 3. Ya, ini kan pengembangan, Pak. Ya, boleh dibilang begitu. Tetapi secara jujur, banyak teman-teman yang butuh ditolong tetapi banyak menolong orang. Nah, itu keadaan mungkin bisa kurang tetapi hatinya kaya. Nah, itu beda, saudara.
Dan saya percaya bahwa kenapa dia melakukan itu? Karena saya percaya bahwa berkat itu datang dari Tuhan, bukan dari orang-orang atau dari siapapun. Dan melalui orang-orang itu siapa, Pak? Loh, itu kalau tidak digerakkan oleh Tuhan. Saudara sekandung sedarah pun kalau namanya tidak digerakkan Tuhan juga tidak akan membuka hati, saudara. Tetapi kalau orang begitu hatinya itu kepada cinta Tuhan, persekutuan rohani itu sebagai bukti, kita nggak semarga loh ya. Kita tidak sedarah, kita nggak sekampung. Tetapi saya menganggap kamu adalah adik sendiri, keluarga sendiri. Nah, itu namanya keluarga dalam Tuhan. Ya, nanti takut saya panjang lagi. Jadi itu saja kira-kira ya. Jadi kita imani secara benar di hadapan Tuhan, dan gambaran daripada bisa memindahkan gunung itu berarti yang keenam, bukti iman kita itu adalah bukan kita yang mengerjakan, tetapi Tuhan yang mengerjakan. Gunung pindah hanya Tuhan yang bisa mengerjakan. Melalui siapa? Melalui orang, iya. Melalui sebuah perusahaan, iya. Melalui toko, iya. Melalui orang-orang yang tidak kita kenal, iya. Tetapi semua yang digerakkan oleh Tuhan sendiri. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, kita tetap mengimani bahwa ibadah padang berjalan dengan baik. Amin. Puji Tuhan ya. Apapun kekurangannya, dan kami sudah sampaikan kaos-kaos untuk dicetak, kira-kira besok atau lusa itu kita bisa ambil. Dan kita tetap mendoakan para calon peserta jemaat Tuhan jangan merasa minder dengan segala kekurangan anggota keluarga yang banyak. Makanya berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya ingin ikut. Nah, kalau memang sudah tidak mau ikut, ya pasti nggak doa dengan iman. Yang kedua, berbicara kepada PKS, jangan sungkan-sungkan. Kalau memang agak sungkan kepada siapa, bicara kepada Ibu Gembala, Bu Gem, gini loh, oke siap, kita akan lakukan action kita bersama tim yang lain, gitu ya. Jadi siapapun, kami sangat berharap, mari kita akan lakukan ini. Ini program agak spontan, tetapi menurut hati saya memang komisi-komisi sepakat untuk mengadakan ini, dan jangkauan terjangkau cukup dekat, dan transportasi juga bisa diatasi, makanya oke siap ya. Jadi dengan program ini jangan menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi intinya kita satu hati, mau jalan atau tidak begitu. Kalau mau ya udah kita siap. Tentunya Tuhan akan memberkati kita. Nah, dengan informasi ini kita akan dukung dengan doa-doa ya. Malam hari ini Ibu Sinta kayaknya sudah siap untuk berdoa untuk ibadah padang Jumat Agung, Paskah. Nah, kalau ibadah padang kan dalam kaitan kenaikan Yesus ya. Ya, jadi doakan Jumat Agung ini. Saya ingatkan kembali sambil ini di video, Jumat Agung itu nanti kita pakai hitam, ungu atau putih. Kemudian ada perjamuan kudus, para pelayan yang minggu kemarin yang bertugas lagi siapkan dengan pakai jas. Boleh tidak putih, di ininya pakai ungu juga boleh ya. Nah, kemudian anak-anak juga sudah mulai mengadakan lomba sejak hari malam Jumat itu ya. Nah, kemudian akan diteruskan sampai minggu kalau anak-anak kita gitu ya. Dan kemudian di Jumat itu cukup ada beberapa kesaksian yang akan tampil. Nah, kita rayakan ini. Nah, terima kasih untuk satu jemaat yang sudah kasih untuk support konsumsi. Nanti coba kita pikirkan, mungkin ini akan agak siang ya. Kalau mungkin ada tambahan, mari ibu-ibu saling komunikasi. Nah, kalau saya sarankan besok ibu-ibu yang ada ini ikut di Komsel Beji. Kami juga akan datang di situ. Kita akan rembukin untuk hari Jumat itu apa-apa yang kira-kira mentahnya kita siapin, tinggal kita goreng sudah siap begitu ya. Kayaknya sih agak lama waktu yang dibutuhkan. Nah, sekali lagi semangatnya apa ya? Ini perayaan juga. Natal kita udah habis-habisan.
habis itu juga panas-panasan ya. Nah, kita dalam Jumat Agung, Paskah dan juga kenaikan ini sama esensinya merayakan, tetapi karena disebut kematian itu mungkin ya, jadi nggak boleh pesta pora begitu ya. Tetapi secara esensi kunci daripada kesuksesan Tuhan Yesus itu ada di ketika dia memberikan hidupnya untuk disalibkan. Itu makanya kita secara rohani juga mengalami kemenangan. Itu ibu-ibu ya, thank you ya. Nah kemudian juga untuk hari Minggunya kita akan sama-sama merayakan Paskah dan kita akan membagikan ayat emas. Saya sudah minta tolong ke Lisa untuk bisa kasih ayat-ayat itu nanti pada pagi, itu kira-kira tidak terlalu siang ya, itu kita tempelin anak-anak muda, siapa yang waktunya bisa bangun lebih awal dan bisa sampai di gereja kita tempelin sama-sama. Nah setelah itu, nah kita besok rembukin lagi apakah dengan tempelan ayat itu ada yang kocok mungkin untuk mendapatkan sesuatu ya, saya nggak tahu lah ya. Namanya saya gembala sebagai bapak rohani, pengen kalau ada apanya gitu ya, tetapi saya juga nggak bisa mikirin apa itu yang mesti dikasihin gitu ya. Tetapi kayaknya itulah semangatnya ya. Nah kalau misalnya Matius 28 ayat 19 sampai 20, siapa yang dapat telur dengan ayat ini? Wah, ayo maju. Apa hadiahnya? Telur. Jadi dapat telur, habis itu hadiahnya telur lagi. Nah kemarin ada juga usulan gini aja Pak Gem, di hari Minggu itu mungkin kita siapin sambal balado aja gitu ya. Jadi telur-telur yang bapak-bapak nggak suka kayak gitu makannya, ya udah langsung dipendem aja di bumbu itu, udah deh jadi telur balado gitu loh misalnya. Ya kan mesti digoreng Pak, ya itu nantilah silakan saja untuk dibicarakan itu ya. Nah itulah, jadi saya senangnya ngumpul sama jemaat itu kalau bisa membagi sesuatu ya. Maafkan memang masih banyak kebutuhan, kurang sana sini, jadi kita masih menanggung sama-sama lah begitu ya. Intinya begitu ya, nanti kita akan bicara besok di Komsel BJ untuk menyatukan ini semuanya. Itu saja yang kita akan doakan malam hari ini. Baik, kita akan nyanyikan satu lagu, kemudian nanti Bu Sinta akan berdoa untuk 3 pokok ini saja dulu, dan kemudian nanti saya akan tutup dalam doa berkat ya. Puji Tuhan. Sampai setelah itu pengumuman untuk kita sekalian. Dalam kekuatannya Kau, hanya Kau, hanya bagiku. Percaya, janjimu ajaib. Teguh kita dalam kehidupanku. Dalam kekuatanku, ku percaya. Mari silakan Ibu Sinta. Haleluya Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh menyatukan hati untuk berdoa kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang mendengar menjawab doa kami. Kau berfirman atas kami, jika ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mendengarkan doamu. Dan pada malam hari ini Tuhan Engkau menguduskan setiap hati kami, supaya pada saat kami menaikkan doa-doa kami, Engkau Tuhan mendengar menjawab doa kami. Dan pada saat ini kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat ibadah Jumat Agung ya Tuhan Yesus. Kami Tuhan beribadah untuk
mengingat kematian-Mu 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kiranya setiap kami pun ya Tuhan mengindahkan semuanya untuk kami boleh datang beribadah ya Tuhan. Amin. Tolong seluruh umat-Mu yang sudah lama tidak datang Ya, beribadah. Yesus Tuhan. Marilah Roh Kudus Engkau menggerakkan hati mereka Ya, untuk Yesus datang Tuhan. kepadamu ya Tuhan. Untuk boleh memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Berglori bersama-sama kami di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu, bahkan acara yang akan ditampilkan mempermuliakan nama Tuhan. Tolong Ya, kami semuanya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat ibadah raya Tuhan hari Minggu. Ya, Yesus. Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Tuhan Yesus, kami seluruh umat-Mu ya Tuhan boleh datang beribadah kepadamu sungguh-sungguh ya Tuhan. Karena kami percaya ibadah itu mengandung janji Tuhan. Amin. Disampaikannya firman-Mu Tuhan, diberkati kami semuanya. Kiranya kami memiliki Ya. pemahaman yang benar akan Tuhan. Engkau akan mengaruniakan kami untuk mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Tolong kami umat-Mu ya Tuhan. Semuanya kami diberkati oleh pengajaran yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah terus kami terus mengikuti pelajaran mengenai firman-Mu untuk kami terus dituntun sampai kepada seluruh rencana panggilan Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat ibadah Padang Tuhan bulan Mei. Tuhan, kami telah sepakat semuanya. Firman-Mu berkata di mana ada kesehatian kesanalah Engkau Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu. Dan kami Amin. percaya Engkau Allah kami yang akan menyediakan Yes, segala Yesus. yang kami butuhkan. Engkau Allah kami Amin. Jehovah Jireh Tuhan, Yes. yang mencukupi segala keperluan kami Tuhan. Amin. Apapun yang kami sudah rencanakan, yang sudah kami sepakati, Ya, di dalamnya Tuhan turut bekerja untuk Tuhan Yesus mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Amin. Untuk menyatukan hati kami seluruh umat-Mu Tuhan yang ada dalam Ya, sidang-Mu ini Bapa. Berkati kami semuanya, tidak ada satupun yang tidak ikut ya Amin, Tuhan. Yesus. Tapi semuanya kami Tuhan, Ya, Tuhan Tuhan, bersama-sama berikan Tuhan kemampuan. untuk melaksanakan ibadah Padang ini ya Tuhan. Oh, Bahkan berkat-Mu, segala Tuhan, acara yang atas ditampilkan di semua sana, kiranya nama Tuhan saja ditinggikan, Ya, nama Tuhan Yesus. dipermuliakan. Hanya tentang Tuhan Ya, segala yang kami Yesus. kerjakan Bapa. Kiranya nama-Mu Oh, dipermuliakan Rabbah, Tuhan. Berkati kami semuanya. Tuhan Yesus, Oh, Engkau tolong Yesus. kami mulai dari keberangkatan dari rumah masing-masing Amin, ataupun Yesus. mungkin dari gereja Tuhan. Mulai kami Yesus. berangkat sampai kami di tempat ya Tuhan dan Amin. kembali pulang dalam perlindungan Tuhan. Ya, Baik yang memakai kendaraan sepeda motor maupun mobil ya Tuhan. Darah Ya. Yesus tutup bungkus Amin. kami semuanya. Dan kami minta Amin, kepadamu amin. Bapa tidak turun hujan pada hari itu ya Tuhan. Yes. Supaya kami semua tidak terhalang untuk kami Yes, pergi ya Tuhan. Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima Berkati kasih, semuanya, Tuhan. baik anak-anak Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan game Amin. yang mungkin dilaksanakan di sana atau apapun acara yang kami lakukan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan dia ada di dalamnya membuat Amin. hati kami penuh sukacita. Amin. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong Amin. kami semuanya. Biarlah Tuhan semuanya Tuhan Yesus membawa Tuhan Yesus yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan apapun yang kami Ya, perlukan Yesus, untuk buat untuk seluruhnya ya Tuhan. Bahkan untuk Oh, peralatan Yesus, kami Bapa dalam nama Yesus. Dalam Kami nama Yesus. sungguh-sungguh membutuhkan peralatan Tuhan Yesus. Amin, Tuhan Yesus, Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu semuanya. Ya, Engkau Yesus, memberkati pekerjaan seluruh umat-Mu. Engkau Oh, menganugerahi Yesus. kami roh bermurah hati Tuhan. Amin. Supaya kami memikirkan pekerjaan Tuhan. Supaya kami memikirkan Luruskan. peralatan untuk yang terbaik demi kemuliaan Amin. bagi nama-Mu saja Tuhan. Berkati kami seluruh Amin. umat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau melihat hati kami ya Tuhan. Kau akan bukakan Amin. tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Karena Amin. Tuhan sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan membutuhkan Yes, uang. Jesus. Supaya Tuhan Yesus berjalan sebagaimana yang Kau kehendaki Tuhan Yesus. Terlaksana Ya, semuanya Yesus, ya Tuhan. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah Yesus, semuanya. Berkati sidang-Mu ini ya Tuhan. Amin, Engkau yang Yesus, membangun Tuhan. sidang-Mu. Dan Tuhan Amin, Yesus Yesus, di atas batu karang teguh Kau bangun sidang-Mu ya Amin, Tuhan. Yesus, Dan Tuhan. alam maut tidak dapat menjamahnya ya Tuhan. Oh, Engkau Tuhan. yang sudah mengangkat dan memilih hamba-Mu Bapak Amin, Gembala menjadi gembala atas sidang-Mu. Ya, Bapak Yesus. tambahkan urapan baru ya Yes, Tuhan. Jesus. Pengetahuan tentang sorga ya Bapak Kau Amin, taruh Yesus. dalam hatinya ya Bapak. Dalam. Takut akan Tuhan Kau taruhkan ya Dalam Tuhan. nama Yesus, Berkati Tuhan. keluarga Bapak Gembala ya Tuhan. Dalam Bahkan nama ibu Yesus, sebagai pendoa. Biarlah dia Dalam tetap nama tenang Yesus. hatinya untuk boleh menghadap Amin. Engkau Tuhan, membawa pergumulan umat-Mu ya Oh, Tuhan. Yesus, Tuhan. Berkati keluarga Gembala kami Ya, Tuhan Tuhan. Yesus. Tuhan Engkau yang sudah memilih dia Ya, Tuhan Yesus. Sekalipun dia masih muda tidak ada yang memandang dia Oh, rendah karena Yesus. Tuhan yang memilihnya. Dalam
nama Terima Yesus, kasih, Tuhan. kami serahkan semuanya keluarga Amin, Bapak Yesus, Gembala ke Tuhan. dalam tangan-Mu. Bahkan kedua Amin, anaknya pun Yesus, menjadi Tuhan. pewaris iman ya Amin, Tuhan, amin, amin. yang memiliki roh yang takut akan Ya, Yesus, Tuhan. Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus keluarga Gembala secara keseluruhannya Amin. Tuhan. Mereka biji mata Tuhan ya Bapak, Amin, amin, berkati amin. ya Tuhan. Sampaikan isi hatimu, kehendak-Mu Amin, Yesus, atas kami semuanya Tuhan, melalui Bapak Gembala ya Tuhan. Ya, Supaya betul. seluruh umat ini sampai kepada seluruh rencana panggilan Ya, Tuhan. Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam kami nama percaya apapun ya Tuhan program yang sudah kami laksanakan, Ya, Yesus, bahkan yang sedang berjalan di dalam sidang-Mu ini ya Tuhan. Ya, Kiranya Yesus, Tuhan Yesus semua kami mengindahkannya, dan nama Tuhan dipermuliakan atas semuanya. Engkau mengajar kami untuk memiliki roh ketaatan ya Oh, Tuhan. ya, Yesus. Taat kepada pemimpin, taat kepada Amin, Tuhan. Yesus. Ajari kami Tuhan, ajar Amin, kami Yesus. Allah Roh Kudus. Pada saat kami memiliki pengetahuan tentang Tuhan, maka Ya. kami akan mampu untuk melakukan Amin. kebenaran Tuhan. Amin. Tolong kami Bapa, hanya Engkau Ya, yang menggenapi Yesus. firman-Mu Betul, atas Tuhan. kehidupan kami. Pada saat kami Ya, memiliki Yesus. roh yang takut akan Tuhan, maka Tuhan menganugerahi Amin, Yesus. kami ya Bapa untuk ketaatan melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami Terima serahkan kasih, sidang-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Kami Tuhan. meminta kepadamu ya Tuhan, tambah-tambahkan Yesus, jumlah Tuhan. bilangan kami untuk boleh Yesus, memuji, Tuhan. menyembah-Mu ya Tuhan. Kirimkan Amin, Tuhan Yesus, jiwa-jiwa yang terhilang, yang Amin, sungguh-sungguh Yesus. membutuhkan pengajaran kebenaran Amin, Tuhan. amin, Karena amin, Tuhan, di Tuhan. dalam sidang-Mu ini ada pengajaran ya Yes, Bapak, Tuhan. ada teguran ya Tuhan Yesus. Tolong Yesus, kami, Tuhan. karena itu yang Kau kehendaki Amin, Tuhan Yesus. bagi kami ya Bapak. Terima Terima kasih, kasih Tuhan, bahkan di setiap komsel-komsel Terima yang kasih, ada Tuhan. saat ini, Tuhan Yesus yang Yesus, Tuhan Yesus yang mungkin pergi, oh Tuhan, perkunjungan Tuhan ataupun penginjilan, Ya, kiranya Yesus, Tuhan Tuhan. Engkau mengajari kami Kau untuk bekerja, menyalurkan kasih-Mu, karena Engkau Kau Tuhan bekerja, memiliki, karena Engkau adalah kasih adanya Tuhan Yesus, supaya Iya. kami dapat menyalurkan kasih-Mu bagi jiwa-jiwa yang Amin, terhilang, Yesus. supaya nama Tuhan ditinggikan lewat Amin, hidup kami amin, Bapa, amin. dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus, kami Terima serahkan kasih, semua ke dalam Tuhan. tangan-Mu. Atas kehendak-Mu lah Yesus, Tuhan Yesus, kebaktian Padang akan terlaksana. Oh, Apapun Yesus, yang Kau Tuhan. taruh ke dalam hati Bapak Gembala, Yesus, sungguh-sungguh Tuhan berdaulat atas segala sesuatunya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kasih, untuk Tuhan. segala sesuatunya. Dan pada saat ini pun kami melakukan doa melalui Yesus. Google Meet ya Tuhan. Tuhan, di dalam Oh, Engkau ya, ada Yesus. Tuhan Yesus. Engkau melihat sikap Amin. hati kami ya Yes, Tuhan. Jesus. Engkau mau menghendaki kami memiliki hati yang baik, Ya, hati yang Yesus, benar, hati yang takut Amin. akan Tuhan ya Bapa. Dan Engkau akan melimpahkan berkat-Mu atas Amin, amin, kehidupan amin, amin. kami. Terima kasih Tuhan, Ya, kami terima serahkan kasih, setiap Tuhan. doa-doa kepada-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami akan mendengar, menjawab doa Amin. kami dengan sempurna dan Yes, segera ya Jesus, Tuhan. Tuhan. Dalam nama Yesus Dalam kami nama berdoa, Yesus, bersyukur. Tuhan. Kami tidak izinkan segala Ya, kuasa Yesus. kegelapan Engkau roh jahat yang Ya, coba Yesus, menghambat segala doa kami sampai di hadirat Tuhan. Kami ikat, kami Patahkan hancurkan dalam nama kuasa-Mu. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus, nama Yesus. demi nama Yesus, karena firman Tuhan berkata, Haleluya. apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di Amin, sorga. Yesus. Dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memberkati kami semuanya saat ini yang ikut berdoa Ya, melalui Yesus, Google Tuhan. Meet ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima segala kasih. kemuliaan, hormat, kuasa Bagi hanya Tuhan bagi saja. nama Yesus Tuhan saja. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Mari kita angkat tangan. Tuhan berkati yang hadir dan juga yang akan mengikuti setelahnya dalam tayangan ini. Berkat-Mu melimpah atas jemaat Tuhan dan biarlah berkat yang dari anugerah Tuhan akan memberkati setiap kita dari malam hari ini sampai Tuhan datang. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan pada saat malam hari ini yang ikut hadir dalam Google Meet ini dan juga yang akan mengikuti secara online dalam tayangan ulang. Kiranya Tuhan akan berkati luar biasa. Dan bila setiap kami boleh mengimani, mempraktekkan firman Tuhan, maka ada mujizat yang luar biasa. Berkat Tuhan untuk kita malam hari ini sampai Tuhan datang yang dua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap jemaat Tuhan adalah keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saya melihat secara mata kepala sendiri, Tuhan kasih kemampuan khusus, tetapi yang perlu kita perjuangkan adalah hati yang kaya, hati yang rela, hati yang mau memberi dalam pekerjaan Tuhan. Saya ingat pada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tanpa ada belas kasih, kemurahan dari anak kecil yang punya bekal itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, untungnya memberikannya kepada Tuhan Yesus sehingga membuat mujizat terjadi. Demikian pula kita.
Kita kan masih kurang, Pak. Tetapi kalau kita memberikan kepada wilayah yang berkenan di mata Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, dari 5 roti 2 ikan akan menjadi mencukupi ribuan orang, bahkan sisa 12 keranjang. Kiranya menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Praktekkan firman Tuhan dan kita akan melihat berkat-berkatnya. Puji Tuhan, itu saja yang saya sampaikan, berkat untuk kita sekalian.